Nah, adik-adik, pada minggu ini kita akan bercerita mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada seorang ayah mempunyai dua anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari, tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Katanya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsu dan membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Setelah ia menjual harta miliknya, ia pergi ke negeri yang sangat jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua uangnya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat. Lalu, ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya untuk ke ladang untuk menjaga babinya. Karena ia sangat kelaparan, anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi, tetapi tidak ada yang sisa. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan berkata kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita.' Bapaknya berkata, 'Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyian seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan gembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali.'" Nah, adik-adik, kisah ini menggambarkan cara Tuhan mengampuni kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan sangat mengasihi kita walaupun kita berdosa. Tuhan menantikan kedatangan kita kepadanya dan memberikan kita hal yang terbaik. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Jadi, jikalau kita selalu menyakiti hati Tuhan, Tuhan mau supaya kita datang kepadanya, mengakui segala kesalahan kita dan meminta ampun kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.